Saya Putri Komarudin, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar akan berbagi terkait dengan peran pemuda dalam kancah perpolitikan Indonesia untuk Golkar Institute Training App. Peran pemuda tentu tidak bisa kita pungkiri adalah sangat sentral dalam seluruh proses pembangunan di Indonesia. Dari mulai zaman kemerdekaan dulu ketika kita memperjuangkan Sumpah Pemuda. Dari mulai masa reformasi sampai dengan hari ini ketika kita berhadapan dengan transformasi digital, pemuda selalu memegang peranan kunci dalam seluruh periode perjuangan Indonesia. Pemuda selalu memegang peranan kunci dalam seluruh proses pembangunan Indonesia. Dari mulai perang kemerdekaan di mana kita membuat Sumpah Pemuda, sampai dengan masa reformasi kita memperjuangkan sistem demokrasi Indonesia untuk hari ini, sampai dengan pada hari ini kita berhadapan dengan seluruh proses digitalisasi informasi dan semua hal perubahan teknologi yang terjadi di Indonesia. Tumbuh besar di keluarga politik membuat saya terbiasa untuk menjadi bagian dari pengabdian masyarakat. Ayah saya menjabat sebagai anggota DPR RI selama 5 periode sejak tahun 97 sampai dengan kemarin tahun 2019. Dan beliau mengabdi di daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang sekarang memang menjadi daerah pemilihan saya juga. Dan merupakan tempat yang sangat dekat dengan diri saya, karena kampung halaman saya ada di Kabupaten Purwakarta. Jadi selama beliau mengabdikan dirinya, beliau selalu mengajak anak-anaknya untuk menjadi bagian dari perjuangannya. Dan itulah yang akhirnya menginspirasi saya untuk masuk ke dunia politik dan melanjutkan semua perjuangan yang telah beliau lakukan sampai dengan hari ini. Akhirnya SMA mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Singapura. Dan di situ saya aktif untuk bergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapura, melakukan penyuluhan untuk tenaga kerja Indonesia yang terkena domestic abuse di sana. Dan disitulah saya merasakan manfaat paling besar dari pengabdian untuk masyarakat, yaitu bisa bermanfaat untuk masyarakat yang mungkin tidak kita bisa temui kalau kita tidak aktif di situ. Selama menjalani berbagai kegiatan organisasi tersebutlah saya menjadi yakin bahwa waktu yang saya punya di dunia ini ingin saya bagikan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Makanya ketika saya lulus berkuliah di Australia, saya langsung kembali ke Indonesia dan langsung mendaftarkan diri untuk menjadi pengabdi negara, pengabdi pemerintah, untuk bekerja di Otoritas Jasa Keuangan, sebuah lembaga pemerintah yang menjadi regulator di industri jasa keuangan. Dan karir di sanalah 3 tahun mengabdikan diri untuk masyarakat Indonesia di sana, yang membuat saya menjadi lebih sadar bahwa peraturan di Indonesia masih sangat rendah dalam hal literasi keuangannya, dan juga inklusi keuangan untuk masyarakat. Akhirnya banyak masyarakat yang menjadi korban rentenir dan lain-lainnya. Dan membutuhkan regulasi dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu dalam hal undang-undang yang tentunya hanya bisa dilakukan apabila saya berkecimpung di dunia politik dan menjadi bagian dari wakil rakyat yang bertugas menjadi seorang legislator yang membuat kebijakan yang terkait. Maka dari itu akhirnya saya memantapkan diri untuk mengikuti pemilihan di tahun 2019 dan menjadi calon legislatif untuk daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Dan alhamdulillah akhirnya memenangkan kontestasi dengan suara 70.164. Tantangan terbesar selama masa kampanye tentu adalah asal-usul saya yang memang merupakan minoritas di dunia politik. Budaya Indonesia yang masih sangat patriarki melihat seorang perempuan sebagai second class citizen. Dan saya adalah seorang anak muda yang tentu dipertanyakan oleh banyak orang, apakah kontribusi yang pernah saya lakukan, apa yang bisa saya berikan untuk mereka, kapasitas saya masih dipertanyakan. Jadi sudah tentu saya menjadi double minority pada saat menjadi kontestan politik kemarin. Tapi disitulah yang menjadi penyemangat pendorong saya kemarin selama berjuang 8 bulan
selama masa kampanye di tahun 2018 sampai 2019 dan di situ kita turun ke hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Purwakarta, Karawang dan Bekasi, jumlahnya 600-an lebih dan mendengarkan semua keluh kesah masyarakat dari mulai soal air bersih, sanitasi, listrik sampai dengan akses ke lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda yang ternyata masih sangat terbatas. Coba teman-teman bayangkan bagaimana sebuah kota penyangga yang berada di sekeliling ibu kota kita yang sudah sangat maju, tingkat pembangunannya sangat timpang dan sangat berbeda dengan apa yang kita bisa nikmati di ibu kota Jakarta ini. Menjadi bagian dari sebuah komisi yang isinya semuanya senior, membuat saya lebih terdorong untuk bisa memberikan yang terbaik. Menjadi satu-satunya anggota DPR RI perempuan dari fraksi Partai Golkar dengan usia yang masih relatif muda di Komisi 11 membuat saya ingin terus belajar dan juga meningkatkan kapasitas selama menjadi anggota Komisi 11 tersebut. Dan sampai dengan hari ini sudah banyak sekali isu yang kita bahas yang sangat relevan kaitannya dengan anak-anak muda. Misalnya 2 undang-undang yang baru saja kemarin kita sahkan di paripurna, yaitu Undang-Undang Perpajakan dan juga Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan lagi kualitas otonomi daerah di Indonesia. Dan di situ kita memasukkan isu-isu yang selama ini menjadi perhatian dan juga concern anak muda, misalnya isu lingkungan yang kita implementasikan menjadi pajak karbon, di mana perusahaan di Indonesia tidak bertanggung jawab untuk pencemaran yang mereka sudah lakukan sampai dengan hari ini. Dan juga Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah di mana kita memastikan bahwa dana bagi hasil yang ada bisa lebih memeratakan lagi pembangunan yang ada di Indonesia. Saya sangat bersyukur karena menjadi bagian dari Partai Golkar yang sangat demokratis dan membuat meritokrasi menjadi dasar dari pemilihan kader dan juga penugasan kadernya. Berbagai kesempatan tersebut membuat saya lebih terbuka dengan berbagai pendapat dan masukan dari berbagai elemen partai politik dan juga menjadi bagian dari kaukus perempuan politik parlemen di DPR RI yang terus memperjuangkan hak-hak perempuan untuk menjadi bagian dari undang-undang di Republik Indonesia ini.